Pada sesi 1 Cloud Computing, kita akan membahas mengenai global trend dan state of art dari bisnis dan teknologi computing. Cloud computing menjadi prioritas utama para CIO perusahaan global pada tahun 2011. Berdasarkan hasil survei dari Gartner, para CIO perusahaan global berharap pengadopsian layanan cloud yang baru dapat lebih cepat. Tahun 2011, banyak 3% CIO telah menjalankan mayoritas IT perusahaan dengan teknologi cloud computing dan diperkirakan dalam 4 tahun mendatang dapat mencapai 43%. Cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan akses dari mana saja, mudah, dan bersifat on-demand ke share resource komputasi yang meliputi jaringan, server, storage, aplikasi, dan servis yang dapat dikonfigurasi dan disediakan secara luas, serta pengelolaan dan interaksi dengan service provider yang minimum. Pada grafik berikut ini, potensi bisnis cloud computing secara global menurut IBM, ADC, dan Gartner, ketiganya memprediksi potensi bisnis cloud computing akan mengalami tren positif dari tahun 2008 hingga tahun 2014. IBM memprediksi peningkatan potensi bisnis cloud computing dari 47 miliar US dollar di tahun 2008 menjadi 126 miliar US dollar pada tahun 2012. Begitu juga dengan Gartner dan IDC. Menurut Gartner, akan terjadi peningkatan potensi bisnis menjadi 150 miliar US dollar pada tahun 2014 dari sebelumnya 68,3 miliar US dollar pada tahun 2010. Sedangkan menurut IDC, peningkatan potensi bisnis pada tahun 2014 mencapai 55,5 miliar US dollar dari sebelumnya 16,5 miliar US dollar pada tahun 2008. Dalam mengadopsi teknologi cloud computing, mayoritas large enterprise lebih berhati-hati dalam memilih teknologi ini, dikarenakan masalah keamanan dan regulasi yang ada, sehingga cenderung memilih teknologi private cloud ketimbang public cloud. Menurut survei edisi, belanja server untuk public cloud hanyalah 6% dari belanja server private cloud. Berikut adalah grafik fase adopsi dari teknologi cloud computing yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu innovators, yang merupakan pengguna paling awal atau pencipta suatu teknologi, yang dalam konteks ini adalah cloud computing. Early adopters adalah pengguna awal suatu layanan teknologi baru. Early majority adalah pengguna teknologi cloud computing bersamaan dengan mayoritas pengguna lainnya, yang dalam konteks ini adalah pengguna public cloud yang digunakan oleh SMB atau small medium business. Large majority adalah pengguna teknologi cloud computing setelah mayoritas pelaku pasar menggunakan teknologi ini. Dalam konteks ini adalah private cloud yang digunakan oleh large enterprise. Dan yang terakhir adalah laggards, yaitu pengguna teknologi cloud computing yang telah lama menjadi kegunaan dari para pelaku pasar. Berikut adalah breakdown revenue dari cloud computing menurut Gartner, IBM, dan IDC, di mana BPaaS atau Business Process as a Service menurut Gartner mempunyai revenue paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, mencapai 56,1 miliar US dollar. Revenue ini merupakan gabungan dari beberapa layanan, yaitu 60,31% cloud-based advertising, 16,15% HRD, 2,8% e-commerce, 0,65% payment processing, dan 3,88% layanan lainnya. Berikut adalah grafik keterlibatan teknologi baru dalam perusahaan IT untuk 3 kategori, yaitu small enterprise, mid-size enterprise, dan large enterprise. Ke arah kanan menunjukkan teknologi IT dan ke arah atas menunjukkan keterlibatan teknologi tersebut. Fokus kita adalah pada teknologi cloud computing, yaitu storage as a service, platform as a service, infrastructure as a service, public cloud computing, private cloud computing.
Dapat dilihat penggunaan teknologi cloud computing pada large enterprise dan small enterprise masih rendah, terutama pada public cloud computing yang masih belum dimanfaatkan dengan optimal dan tetap memilih private cloud computing dalam mayoritas IT-nya. Sedangkan keterlibatan teknologi cloud computing telah dilakukan oleh mid-size enterprise secara lebih maksimal. Bahkan public cloud computing terlibat dalam IT perusahaan sebesar sekitar 82%. Banyak yang meyakini bahwa cloud computing adalah model IT masa depan. Hal ini didukung dengan hasil survei dari KPMG dengan jumlah 125 responden, sebanyak 41% menyatakan setuju dan 18% menyatakan sangat setuju. Banyak perusahaan yang telah beralih menggunakan cloud computing sebagai bagian dari IT perusahaannya. Hal ini disesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2010 dengan jumlah responden 125 perusahaan, di mana sebanyak 45% responden menyatakan telah menggunakan teknologi cloud computing, dan sebanyak 13% berencana mengadopsi teknologi ini dalam waktu 12 bulan ke depan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2010 terhadap 125 responden, mayoritas responden yaitu sebanyak 38% menyatakan menggunakan layanan cloud computing berupa application hosting, sedangkan untuk jenis cloud computing, sebanyak 72% responden menjawab menggunakan software as a service. Masalah keamanan yang menjadi pertimbangan paling utama perusahaan dalam menggunakan cloud computing. Hal ini didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2010. Sebanyak 78% dari total 125 responden mengatakan bahwa masalah keamanan memang menjadi pertimbangan utama dalam menggunakan cloud computing. Sedangkan dari segi keuntungan cloud computing, menurut hasil survei KPMG pada tahun 2010, sebanyak 58% dari total 125 responden menjawab fleksibilitas yang lebih baik, dan sebanyak 55% menjawab penghematan biaya menjadi keuntungan dari cloud computing.